Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohayati, NIM 1120048. Materi yang pertama yaitu adalah jarima hudud. Hudud sendiri yaitu adalah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Menurut Syekh Nawawi Al-Batani, hudud adalah sanksi yang telah ditentukan dan wajib dilakukan seseorang yang melanggar yang akibatnya sanksi itu dituntut baik dalam rangka memberikan peringatan maupun bersifat memaksa. Sanksi ini tidak ditentukan secara jelas dalam berbagai nas, baik Al-Quran maupun hadis. Sementara itu takzir tidak termasuk dalam kategori hudud karena penentuannya sudah diserahkan kepada hakim ijtihad, kepada ijtihad hakim setempat. Begitu pula dengan takzir, begitu pula dengan qisas, ia tidak termasuk dalam cangkupan hudud karena merupakan hak sesama manusia untuk menentukan balas dan keadilan. Untuk yang selanjutnya itu adalah hudud meliputi 7 macam tindak pidana, antara lain yang pertama yaitu adalah zina. Zina ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan hukumannya adalah didera 100 kali dan juga diasingkan selama 1 tahun. Dan sedangkan zina muhsan yaitu adalah didera 100 kali dan dirajam. Selanjutnya adalah qadzaf, yaitu adalah melempar tuduhan dalam arti menuduh seseorang yang suci telah melakukan perbuatan zina dan tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhan tersebut. Namun jika ada orang yang menuduh orang lain telah melakukan zina, namun orang tersebut mampu membuktikan tuduhannya, maka hal seperti itu tidak dinamakan qadzaf. Adapun hukumannya ialah dicilid atau didera sebanyak 80 kali. Untuk selanjutnya yaitu adalah minum khamar. Dalam kategori minum khamar ini hukumannya adalah menurut Imam Syafi'i, hukumannya adalah 40 kali dera dan 40 kali yang lain adalah takzir. Yang selanjutnya adalah mencuri, hirabah, murtad, terus yang selanjutnya adalah pemberontakan. Adapun untuk yang kategori mencuri yaitu termasuk ke jarimah sarikoh. Adapun yang dimaksud dengan jarimah sarikoh atau mencuri ini adalah perbuatan yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dengan cara penipuan. Dan selanjutnya adalah jarimah ridah atau murtad. Ini adalah kembalinya seorang Islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain,
baik itu laki-laki ataupun perempuan. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah jarimah hudud bulghoh. Untuk jarimah ini yaitu adalah perbuatan bulghoh sendiri secara definitif itu mengarah kepada kejahatan politik. Maka konsekuensinya dalam hukum Islam, dalam hukum pidana Islam, dengan berbagai kategori dalil, hukum adalah perbuatan yang dilarang, yang pada akhirnya wajib untuk diperangi. Yang dipakai secara khusus dan disepakati oleh ulama fikih yaitu adalah berkaitan dengan penyebutan dari kata al-baghyu tersebut, yaitu adalah perbuatan melawan pemerintah atau pemimpin negara. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah jarimah hudud irobah atau perampokan. Di sini adalah perampokan tersebut adalah pengambilan harta orang lain dengan cara kekerasan, pemaksaan, dan juga bisa berakibat pembunuhan. Hukuman terhadap pelaku hirobah akan dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara berseling, atau juga diasingkan. Selanjutnya yaitu adalah materi jarimah qisas dan jarimah diyat. Adapun makna dari qisas tersebut adalah diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana, sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan seperti halnya menghilangkan nyawa seseorang, maka hukumannya adalah dihilangkan nyawanya, atau menghilangkan anggota tubuh seseorang, maka akan dihilangkan juga anggota tubuh tersebut. Adapun jarimah qiyas diyat ini diancam hukuman qisas atau hukuman diyat. Adapun macam-macam dari jarimah qisas dan jarimah diyat ini adalah yang pertama yaitu adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, yaitu adalah perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Pembunuh tersebut telah merencanakan pembunuhan tersebut. Terus yang kedua yaitu adalah pembunuhan yang menyamai sengaja atau semi sengaja, yaitu adalah pembunuhan seperti sengaja terjadi apabila seseorang tersebut bermaksud melukai orang lain dengan alat yang biasanya tidak dapat untuk membunuh, tetapi yang dilukai tersebut terbunuh. Pembunuhan ini tidak menyebabkan adanya hukuman qisas, tetapi wajib membayar diyat mughladoh, yaitu diyat besar yang diberikan kepada kerabat karib, kepada kerabat yang terbunuh, yang bisa diangsur selama 3 tahun. Untuk yang selanjutnya itu adalah pembunuhan yang tidak sengaja, yaitu adalah kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan kematian, seseorang, walaupun disengaja, walaupun tidak disengaja perbuatan tersebut tidak ditujukan kepada korban. Jadi matinya korban tidak diniati, jenis ini tidak menyebabkan adanya hukuman qisas. Ia hanya diwajibkan membayar diyat mukhafafah atau diyat ringan kepada para ahli waris yang terbunuh, yang dapat diangsur hingga 3 tahun. Yang selanjutnya adalah pencederaan sengaja.
Pencederaan sengaja ini adalah segala jenis penyerangan terhadap jasad manusia, seperti memotong anggota dari tubuhnya, melukai atau memukul. Akan tetapi nyawa orang tersebut tidak terbunuh atau masih ada, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Untuk yang kelima yaitu adalah pencederaan yang tidak sengaja. Pencederaan tidak sengaja ini seperti halnya seseorang yang memang tidak berniat untuk membunuh seseorang atau melakukan pekerjaan yang menurut dia itu tidak membahayakan dan tidak akan menghilangkan nyawa orang lain, tetapi justru malah bisa mengakibatkan hilangnya nyawa orang tersebut, seperti halnya menaruh batu di jendela dan tidak tersadari bahwa batu itu jatuh dan menyebabkan seseorang yang tertimpa batu itu hilang nyawanya. Dalam hal ini tidak diberlakukannya hukum qisas, tetapi diam. Saksi dari kejahatan tersebut adalah dengan dikisas bagi pembunuhan sengaja saja. Ketika dimaafkan, maka gugurlah hukuman qisas tersebut, akan tetapi wajib membayar diat. Ketika direlakan diat, maka ia dimaafkan, tetapi bagi pemerintah boleh menghukum dengan takzir. Diat bagi pembunuhan ini adalah diat mukhafafah. Kadarnya adalah 100 unta dengan perincian 20 unta jadaah, 20 unta hikah, 20 unta bintu labun, dan 20 unta ibnu labun, dan 20 unta lagi bintu muhal. Saksi yang mengikuti adalah terhalangnya untuk menerima waris dan wasiat seperti yang telah lewat. Untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah posidifikasi hukum Islam, makna dan konsep reformasi. Hukum Islam yakni adalah memperbaiki dengan menyempurnakan suatu yang belum sempurna, termasuk mengganti yang usang dan yang telah rusak. Masalah hukum yang perlu diperbarui atau direformasi adalah hal-hal sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu adalah manhai ilahi, baik tentang akidah syariah atau akhlak untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, ataupun hubungan manusia dengan manusia. Untuk yang selanjutnya itu adalah fikrah atau pemikiran dan syahiyah yang terus maju. Iman dan Islam yang telah usang menjadi baru kembali sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan teknologi juga. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah posidifikasi syariah hukum Islam di Indonesia, yaitu yang meliputi hukum perkawinan dan kewarisan di Indonesia. Yang kedua yaitu adalah pengelolaan zakat dan wakaf. Terus yang selanjutnya adalah penyelenggaraan haji. Adapun faktor peluang dan tantangan posidifikasi hukum Islam di Indonesia, dalam posidifikasi hukum Islam ada 3 faktor, yaitu faktor pentingnya yaitu adalah yang pertama yang sangat berpengaruh, yaitu adalah
Yang pertama adalah faktor politik, yang kedua adalah filosofis, dan yang ketiga adalah faktor sosiologis. Yang ketiganya saling berkaitan dalam membentuk sistem hukum dan politik hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia. Sekian dari saya. Sekiranya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.